sini saya akan bahas mengenai bedah soal UKOM bagi ATLM. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah hematologi. Pemeriksaan SADT pada pasien wanita berumur 25 tahun yang didiagnosa menderita anemia. Dokter meminta pemeriksaan morfologi sel eritrosit untuk mengetahui jenis anemia defisiensi besi atau defisiensi asam folat. Pada pemeriksaan, ternyata dijumpai ukuran variasi abnormal sel eritrosit. Pertanyaannya adalah, kelainan morfologi eritrosit apakah? Seperti pada soal di atas disebut, jawabannya adalah A. Anisositosis. Kata kunci dari soal ini adalah ukuran variasi abnormal sel eritrosit. Definisi anisositosis itu sendiri, yakni aniso artinya tidak sama dan sitosis artinya sel, sehingga dapat didefinisikan sebagai variasi ukuran sel eritrosit. Jadi, pada pengamatan mikroskopis, kita akan menjumpai ukuran eritrosit yang besar, kecil, dan normal. Contohnya ada pada gambar berikut. Ini merupakan gambar eritrosit yang ukurannya lebih besar dari normal. Seperti ini dan ini juga. Kemudian yang seperti ini tuh merupakan gambar eritrosit dengan ukuran yang kurang dari normal atau kecil. Ini. Nah, ini merupakan eritrosit yang ukurannya kecil. Dan ini merupakan eritrosit yang ukurannya normal. Kemudian kenapa tidak poikilositosis atau hipokromi, atau mikrositik, atau polikromasi? Mari kita bedah satu-satu dari pilihan gandanya. Poikilositosis itu merupakan variasi bentuk sel eritrosit, sedangkan pada soal itu dijumpai variasi ukuran, bukan bentuk. Nah, perbedaan dari anisositosis atau poikilositosis itu, kalau anisositosis itu merujuk pada ukuran. Jadi, variasi ukuran, kecil kah, besar kah, seperti itu. Sedangkan poikilositosis itu merujuk pada bentuk, variasi bentuk dari sel eritrosit, seperti sperosit, target sel, sel sabit, fragmentosit, dan lain-lain. Kemudian kenapa tidak hipokromi? Namanya juga hipokromi ya. Hipo artinya kurang dan kromi artinya warna. Sehingga definisi hipokromi itu warna eritrositnya lebih pucat. Kenapa kok bisa lebih pucat? Karena dia kekurangan Hb. Lalu mikrositik. Mikro itu artinya kecil, sedangkan sitik itu artinya sel. Jadi mikrositik itu merupakan keadaan di mana ukuran eritrosit kurang dari normal atau kecil. Selanjutnya, polikromasi. Polikromasi itu berasal dari kata poli artinya banyak dan kromasi artinya warna, sehingga definisinya adalah eritrosit yang tampak memiliki variasi warna. Ini satu eritrosit memiliki variasi warna, gitu ya. Jangan sampai terkecoh karena tadi anisositosis merujuk pada variasi ukuran, poikilositosis itu merujuk pada variasi bentuk, sedangkan polikromasi ini satu eri, tapi dia memiliki variasi warna. Nah, jadi kalau eritrosit normal itu memiliki warna merah muda, maka pada sel eritrosit polikromasi eritrosit dia akan tampak abu kebiruan atau biru keunguan. Mengapa hal ini terjadi? Karena ada sisa RNA atau polikromasi ini identik disebut sebagai retikulosit. Agar lebih memahami, berikut contoh gambaran mikroskopisnya. Jadi tadi poikilositosis itu merupakan variasi bentuk ya, seperti sperosit, akantosit, fragmentosit, dan lain-lain. Jadi gambarnya seperti ini. Ini yang saya tunjuk merupakan sperosit. Ada garis di tengahnya. Sedangkan ini merupakan ovalosit berbentuk oval, ini akantosit, ini krenasi, ini sel target, dan ini teardrop. Hati-hati untuk membedakan akantosit dan krenasi, karena kalau akantosit itu lebih runcing. Nih, seperti ini juga runcing, sedangkan krenasi itu tidak, dia lebih halus, seperti ini. Kemudian tadi ada hipokrom. Nah, hipokrom contohnya adalah seperti ini. Jadi hipokrom itu warna irisnya kan lebih pucat. Nah, itu ditandai dengan sentral parol yang melebar. Seperti ini. Kemudian polikromasi. Nah, ini contoh dari polikromasi. Ini yang dimaksud dengan variasi warna pada sel eritrosit. Jadi warnanya ini bisa ke abu kebiruan atau biru keunguan. Beda ya dengan eritrosit normal di sekitarnya ini yang warnanya merah muda. Lanjut ke soal nomor 2, kimia klinik. Seorang wanita hamil datang ke laboratorium untuk pemeriksaan tiroid. Didapatkan hasil pemeriksaan T3 dan T4 menurun, dan hasil TSH-nya meningkat. Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengidap. Jawabannya adalah A. Hipotiroidisme. Kata kunci dari soal ini adalah T3 dan T4-nya menurun, dan TSH-nya meningkat, yang mana ini mengacu pada hasil laboratorium pada penderita hipotiroidisme. Hipotiroidisme itu sendiri merupakan keadaan di mana T3 dan T4-nya menurun karena kelenjar tiroid tidak mampu untuk memproduksi T3 dan T4 dalam jumlah yang normal. Penurunan T3 dan T4 ini direspon oleh hipofisis untuk meningkatkan sekresi TSH agar merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4.
Itulah mengapa pada hipotiroidisme terjadi penurunan T3 dan T4 serta peningkatan TSH. Beda dengan hipotiroidisme, hipertiroidisme merupakan keadaan di mana T3 dan T4-nya meningkat, sehingga menimbulkan mekanisme feedback negatif. Yakni, saat kadar T3 dan T4-nya meningkat, hipofisis akan meresponnya dengan menekan sekresi TSH agar kelenjar tiroid tidak menghasilkan banyak T3 dan T4. Kemudian, kenapa tidak eutiroidisme? Karena pada penderita eutiroidisme, fungsi kelenjar tiroidnya normal, sehingga kadar T3, T4, dan TSH-nya normal. Bedanya, pada penderita eutiroidisme, ukuran kelenjar tiroidnya itu abnormal. Dari banyak jurnal, itu mengatakan bahwa terjadi hipertrofi kelenjar tiroid atau pembesaran kelenjar tiroid. Sedangkan tiroiditis itu peradangan kelenjar tiroid yang dapat menyebabkan kondisi seperti hipotiroidisme atau hipertiroidisme, atau bisa kembali normal, tergantung pada fase dan jenis peradangan. Jadi gak masuk ya kalau tiroiditis, karena tiroiditis itu lebih ke penyebabnya. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini soal yang ketiga, kimia klinik. Seorang wanita hamil datang ke laboratorium untuk pemeriksaan tiroid. Didapatkan hasil pemeriksaan T3 dan T4-nya menurun, dan hasil TSH-nya normal. Dari kasus data dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengidap, jawabannya adalah B, pituitary dysfunction. Di dalam UKOM biasanya terdapat soal seperti ini. Soal ini akan mengecoh jawaban kita pada soal sebelumnya. Jadi soal yang sebelumnya menyebutkan bahwa hasil T3 dan T4-nya menurun, sedangkan TSH-nya meningkat. Lalu di soal berikutnya, sama, T3 dan T4-nya menurun, bedanya TSH-nya normal. Jika seperti ini, biasanya kita hanya akan mikir jawaban antara hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Jadi mari kita bahas mengapa penurunan T3 dan T4 dengan kadar TSH yang normal disebut sebagai pituitary dysfunction. Jika kadar T3 dan T4-nya menurun, itu kelenjar pituitari pada bagian hipofisis anterior akan meningkatkan kadar TSH, yang nantinya disebut sebagai hipotiroidisme. Jika sebaliknya T3 dan T4-nya meningkat, kelenjar pituitari itu pada bagian hipofisis anterior akan menekan kadar TSH, yang nantinya disebut sebagai hipertiroidisme. Lalu kalau normal kenapa? Jadi, apabila kadar TSH-nya didapatkan normal, sedangkan kadar T3 dan T4-nya menurun, berarti hipofisis tidak merespon sebagaimana mestinya, yakni meningkatkan kadar TSH. Maka, akar permasalahannya itu bukan pada kelenjar tiroid, tapi pada kelenjar pituitari sendiri. Itulah mengapa kondisi tersebut disebut sebagai pituitary dysfunction. Sekian pembahasan mengenai bedah soal UKOM ATLM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.